Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Theodora Vinka Natali Manik selaku Ketua API. Selamat siang Ibu. Yang kami hormati pada Bapak Bayu Saputra, Kepala Kantor Perwakilan BRI Sulawesi Tenggara. Selamat siang, selamat sore Pak Bayu. Yang kami hormati Bapak Rahardian Setiasmoro, PLT, Kepala Divisi Compliance dan Internal Audit PT Bumi Putra Sekuritas. Yang kami hormati Bapak Laharjo Prawiro, SPD MM, sebagai Ketua Pengelola Galeri Investasi BEI, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Halu Oleo. Selamat sore Pak Harjo. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada acara inklusi pada kegiatan sore ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat join Zoom pada acara kegiatan inklusi keuangan dengan tema mendorong pemanfaatan produk layanan jasa keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, sebelum kita mulai, acara pertama akan dimulai kata sambutan oleh Ketua APEI, Ibu Theodora Pinkana Talimanik. Atas waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu di sini. Thank you ya, Mas Rio atas apa namanya, atas openingnya ya dari kita punya MC nih. Yang pembicaranya sudah datang semua, Om Mas Rio? Sudah, Ibu. Sudah ya. Jadi Sudah. mungkin saya sapa sekalian ya, Pak Bayu dari Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Sulawesi Tenggara, Pak Laharjo Prawiro dari Ketua Pengelola Galeri Investasi Bursa Efek untuk FEB Universitas Halu Oleo, kemudian Bapak Rahardian Setiasmoro ya dari PLT Kadif Compliance and Internal Audit PT Bumi Putra Sekuritas. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya Bapak Ibu pembicara dan juga teman-teman semua di sini sebagai peserta. Kita akan memulai untuk literasi ya, untuk literasi dan inklusi keuangan di Kendari. Kalau boleh sepintas dari informasi mengenai pasar modal, terima kasih Mas Rio ya sudah di-share. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, saya izin untuk 3-4 slide di mana saya memperkenalkan dulu mengenai pasar modal. Secara saya juga adalah dari asosiasi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua perhatikan di sini bahwa kita punya pasar modal Indonesia ini secara yang listing company ini sudah ada 92 sorry maaf yang menjadi member dari anggota bursa itu ada 92 company di mana lokalnya ada 67 perusahaan di mana juga ada joint venture-nya 25 perusahaan. Jadi lumayan banyak member dari anggota bursa kita. Nah, sementara untuk listed company, di mana company yang sudah berkontribusi sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia yang tercatat ya, maksud saya, ini mengalami kenaikan yang signifikan ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi kita punya listed company atau emiten itu yang tadinya di 2014 hanya 483, sekarang per Maret 2025 sudah 954 emiten. Jadi Bapak Ibu, teman-teman secara signifikan ya, kita bisa memilih kita berinvestasi di 954 perusahaan. Jadi pinter-pinter nih memilih untuk company yang untuk masa depan sebagai investasi kita. Nah, sementara untuk number of capital market investornya ini memang mengalami hal yang signifikan juga. Jadi investor-investor kita di Indonesia ini meskipun kalah ya sama tabungan deposito investornya, tapi ada peningkatan yang lumayan signifikan. Di 2014 kita punya investor 364.000, sekarang sudah di 15,8 juta.
Jadi teman-teman kalian kita semua di sini memang akan menjadi dan sudah menjadi investor semoga dengan listed company yang 954 company bisa menjadi pilihan investasi teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, kalau produk itu kita punya equity, bonds, ETF, asset-backed securities, rate, infrastructure investment fund, ada future, ada structure warrant. Nanti bapak-bapak yang menjadi pembicara di sini akan menyampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semua apa sih produk-produknya. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih ya yang kira-kira suitable untuk investasi. Selanjutnya, Mas Rio. Nah, kalau kita lihat ya, tadi secara sepintas saya sebutin 15,8 juta investor di Indonesia. Tetapi kalau per April, ini kebetulan dari April, kita lihat kalau ada garis yang paling kiri itu yang hitam, itu adalah yang untuk pasar modal keseluruhan. Per April ternyata memang sudah 16,2 juta. Tadi kan 15,8 ya per Maret. Sekarang April 2025, investor pasar modal itu tumbuh 16,2 ya. Nah, kalau yang di orange itu adalah yang reksadana. Yang reksadana investornya lumayan juga sudah berkontribusi ya, di mana sebelumnya di 2024 itu masih 14 jutaan, sekarang sudah 15 jutaan. Nah, untuk khususnya saham atau equity, investor equity itu di posisi 6,8 juta. Nah, jadi teman-teman ya, kalau misalnya kita punya investor di equity 6,8 juta, inilah makanya ada asosiasi bekerja sama dengan para pelaku usaha di pasar modal ini melakukan literasi dan inklusi karena investor equity sendiri masih 6,8 juta. Jadi kita di sini bertugas dan berkewajiban untuk melakukan sosialisasi lah ya kepada Bapak Ibu teman-teman semua sebagai investor dan calon investor di pasar modal. Ya, nextnya mungkin Mas Rio. Ya, ini teman-teman ya, total number of annual active investor. Nah, kita berharap yang namanya investor sudah masuk ke pasar modal bisa aktif juga melakukan investasi. Nah, kita menyampaikan sebagai asosiasi, saya juga sebagai asosiasi ya, menyampaikan kepada teman-teman untuk di pasar modal kita tidak main saham, tidak ada namanya main obligasi. Kalau konotasinya main-main itu artinya konotasinya bisa negatif, investasi kita juga main-main. Nah, oleh sebab itu kita berharap bahwa annual active investor kita per Maret 2025 adalah 1053 dari 6.705 investor. Ini masih sorry, ini 1 juta ya. 1.053 annual active investor terhadap 6,7 juta investor equity kita ini masih di sekitaran 15% yang aktif sebagai investor. Jadi teman-teman inklusi dan literasi di sini manfaatkan untuk bertanya supaya investasi kita tidak menjadi dorman ya, tidak mandek. Jadinya kalau memang kita sebagai nabung saham misalnya, investasi jangka pendek misalnya, silahkan apakah itu investasinya sesuai dengan risiko yang bisa kita terima sebagai individu atau maupun sebagai company. Nah, nextnya Mas Rio. Ya, nextnya ini teman-teman, kalau boleh saya informasikan, ini semua datanya diambil dari data bursa ya. Ini memang pada tahun 2025 kita melihat bahwa untuk retail secara ownership atau kepemilikan dari eh, saham atau investor yang memiliki kepemilikan ya untuk saham terjadi lonjakan dari Maret 2024 yang hanya 15,8% secara proporsional, sekarang di Maret 2025 itu di 18,2%. Nah, institusi yang kebetulan institusi yang domestik ini mengalami penurunan. Jadi ada shifting dari institusi sebagai pemegang pemegang equity itu sekarang menjadi beralih kepada retail. Nah, untuk trading value itu investor yang melakukan trading, value-nya itu yang besar sekarang shifting dari institusi domestik ke retail. Jadi bisa disimpulkan bahwa tahun ini
sampai saat ini pun, sampai di bulan Juni, meskipun ini datanya tersedia di Maret, di bulan Juni ini yang namanya investor retail, individu itu yang sekarang aktif transaksi yang menjadi pemegang atau ownership dari saham-saham tersebut menjadi ada pelonjakan dan ada shifting dari institusi domestik itu menjadi ke retail ya. Jadi memang sekarang sudah ada literasi inklusi yang mudah-mudahan bisa membantu para investor retail bukan cuma hanya FOMO ya, tetapi benar-benar memang karena ada tujuan untuk menjadi investor yang baik dan benar. Dan terbukti retail ini tahun ini menjadi pemegang terhadap uh, ownership dan trading value yang lumayan bertumbuh ya. Nah, terakhir mungkin dari saya adalah uh, ada halaman terakhir kali, Mas. Sudah Bu, tidak ada. Oh, udah ada ya. Oh, jadi Nah, ini mungkin halaman terakhir dari saya. Terima kasih teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa memahami. Silakan bertanya. Kalaupun misal tidak ada waktunya untuk bertanya, mungkin kita bisa kok bersedia juga untuk dikontak karena kita sebenarnya pun yang eh, spotlight. halo, yap. Oh, jadi teman-teman kita juga punya aplikasi, saya rasa juga anggota bursa juga punya aplikasi untuk para investor untuk bisa melakukan investasinya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Hari ini silakan digunakan Bapak Ibu teman-teman dan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada para pembicara dan juga Mas Rio yang sudah menyelenggarakan acara hari ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rio. Terima kasih Bu Dora atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai acaranya, nanti akan dibawakan oleh Bapak Moderator, Bapak Haryo Prawiro, SPDMM. Untuk sebelum saya berikan kepada Bapak Haryo, saya ingin infokan sebentar, setiap pembicara yang akan mempresentasikan materinya diberi waktu masing-masing 30 menit, kemudian akan dibuka sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan mengisi kolom chat pada aplikasi di Zoom ini. Baik, sehingga tidak berlama-lama lagi, saya berikan kepada Bapak Haryo untuk membawakan acara ini sebagai moderator. Silakan Bapak Haryo. Baik, terima kasih MC. Kedengaran jelas suara saya? Jelas Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua API, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Ibu Theodora Mani. Yang kami hormati Kepala Bursa Efek Perwakilan Sulawesi Tenggara, Bapak Bayu Saputra, dan yang kami hormati juga pemateri dari uh, PT Bumi Putra Sekuritas, Bapak Kerhardian Setio Sumoro, rekan-rekan dan juga Bapak Ibu peserta yang sama kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk kemudian mengikuti webinar atau seminar inklusi keuangan, di mana pada sore hari ini mengangkat tema tentang inklusi keuangan yang memang tujuannya adalah untuk mendorong pemerataan ya layanan dan jasa keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Satu kesyukuran saya bahwa saya Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dipercaya untuk mengambil bagian pada kegiatan hari ini, dan tentu ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada API dan juga kantor Bursa Efek Perwakilan Sulawesi Tenggara telah menginisiasi dan mengadakan webinar ini. Tentu kami sangat berterima kasih dalam hal ini. Uh, Sebagian atau sebagai seluruhnya ini pesertanya adalah mahasiswa kami dan juga masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum.
Dan tentu harapannya webinar sore hari ini akan memberikan insight-insight yang bermanfaat untuk kita, terutama mengenai uh, inklusi keuangan, jasa keuangan yang ada di pasar modal. Sebentar nanti akan dipaparkan oleh pemateri-pemateri yang telah ada di room ini. Pemateri pertama adalah Bapak Bayu Saputra yang akan memberikan uh, seputar pasar saham, ya, yang lagi trending dan update pasar lah, seperti itu gambarannya secara umum. Yang kedua, materi kedua akan memberikan satu insight tentang perencanaan keuangan dan juga analisis saham, dan mudah-mudahan nanti dari pemateri kedua mungkin bisa memberikan rekomendasi rekomendasi saham untuk para peserta yang ingin kemudian investasi di sekuritas saham maupun obligasi. Trending saham ini sebenarnya menjadi penting bagi generasi sekarang, terutama Gen Z, yang memang setiap hari mereka menghabiskan waktunya di media sosial, dan uh, aplikasi yang mereka gunakan itu daripada check out barang-barang yang mungkin tidak terlalu bermanfaat, ya, yang memang kebutuhannya masih sekunder, bukan kebutuhan yang dasar, ya, generasi perlu untuk mempelajari, ya, investasi, teknik investasi, terutama saham maupun obligasi ataupun jasa keuangan yang ada di bursa efek. Tanpa berlama-lama, ya, kurang lebih uh, 60 menit pemateri akan menyampaikan materinya. Olehnya itu, saya langsung serahkan kepada Bapak Bayu Saputra, waktunya 30 menit, dan setelah itu akan dipaparkan dari pemateri kedua, lalu kemudian ada sesi tanya jawab dari audiens. Saya serahkan kepada Bapak Bayu Saputra. Baik, terima kasih Pak Harjo. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama di sini senang banget hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan bersama dengan APEI, ya. Jadi kita sangat berterima kasih dan mengapresiasi kegiatan ini kepada yang terhormat Ibu Theodora Manik dan juga Mas Rio, Pak Rio, ya. Jadi kegiatan ini sebenarnya kemarin sudah sempat juga dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, ya, yang kebetulan saya dulunya bertugas di sana gitu, ya. Iya, betul. Jadi karena saya lihat di Bengkulu sudah, jadi kita coba colek-colek Pak Rio, ya. Kalau bisa bikin juga dong di Kendari gitu, ya. Akhirnya muncullah kegiatan ini dilaksanakan di Kendari. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Harjo dan seluruh tim, ya, dari Galeri Investasi FEBUHO yang juga menjadi tuan rumah, ya, terselenggarakannya kegiatan ini. Tentu hari ini mungkin saya tidak banyak, ya, sharing mengenai pasar modal karena biasanya kalau di FEBUHO saya masuk ke kelas-kelas nih Pak Rio dan Bu Theodora gitu, ya. Jadi mungkin hari ini saya akan sekedar menambah sedikit, ya, update informasi yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Theodora Manik, yaitu mengenai update di pasar modal Indonesia. Baik, saya izin share materi saya. Oke, baik. Pak Harjo, apakah slide saya sudah tampil di layar? Sudah, Pak, sudah. Sudah tambah, sudah Pak. Baik. Jadi kalau kita lihat gambar ini indah banget gitu, ya, pemandangannya di NTT, di Lombok, ya, teman-teman semuanya. Eh, jadi hari ini kita ingin mencoba sedikit melihat lebih dalam mengenai apa sih yang terjadi di capital market kita atau di pasar modal kita. Apakah memang ini saatnya yang terbaik untuk kita mulai berinvestasi atau mulai mengenal pasar modal? Nah, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mungkin lihat bagaimana pertumbuhan pasar modal kita di Indonesia,
mungkin ada baiknya kalau kita coba cek sebenarnya apa sih yang terjadi ya di secara umum di ekonomi global kita. Nah, kalau bisa kita highlight di sini Bapak Ibu sekalian ya, memang beberapa minggu atau beberapa bulan terakhir ini kita banyak sekali mendengarkan berita-berita yang sebenarnya bikin kita agak deg-degan gitu ya. Yaitu salah satunya ada perang dagang versi kedua. Wah, ini kalau Avengers ini mudah-mudahan sudah endgame gitu ya. Jadi sudah ada trade war versi duanya. Nah, ini perang tarif yang kita sama-sama simak di TV tiap hari gitu ya, pemberitaan China versus US ya tarifnya. Kadang-kadang tarifnya dinaikin, kadang-kadang ditarik lagi gitu ya. Nah, dampaknya sebenarnya di perang tarif ini ya tentu kalau saya melihat paling besar dampaknya di Amerika ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ya, salah satunya bisa mengakibatkan ya inflasi berlebihan ya yang terjadi di Amerika. Namun kalau kita melihat kan tarif ini kayaknya maju mundur gitu ya. Ditarifin terus diturunin lagi gitu ya. Jadi memang banyak ketidakpastian. Nah, kalau kita melihat juga dari sisi ekonomi yang lain gitu ya, eh, perang juga masih terjadi di mana-mana ya Bapak Ibu sekalian yang juga mengakibatkan banyak ketidakpastian ya. Perang Ukraina, Rusia yang sampai sekarang masih terjadi tentu kurang lebih punya dampak kepada Indonesia ya, belum lagi baru banget tadi ya, baru banget sejam yang lalu saya baca berita Israel nyerang Iran gitu ya. Nah, ini juga pasti akan berdampak juga ke ekonomi global kita. Nah, tentunya kalau kita lihat ya berimbas ke GDP atau ekonomi kita ya di Indonesia. Nah, secara real ya kalau kita lihat GDP atau pertumbuhan ekonomi kita secara tahunan, Bapak Ibu sekalian, eh, kemarin di Q1 ya atau kuartal pertama di 2025 kita mencatatkan di 4,9 persen ya pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan ya karena target pemerintah kita kan di kurang lebih 5,5 ya, 5,2, 5,5. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita capai pertumbuhan yang sesuai ekspektasi kita. Nah, eh, kemudian ya di sini kita juga lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana arus uang ya net flow yang ada di dunia ini juga terdampak oleh banyaknya sentimen-sentimen dari luar itu ya seperti perang dagang dan juga perang real gitu ya, perang senjata gitu ya. Nah, imbasnya nih ke negara kita Bapak Ibu di Indonesia, net flow ya arus atau outflow ya, outflow yang terjadi di Indonesia ini sampai dengan minus 3.063 juta US dollar ya. Jadi lumayan lumayan banyak Bapak Ibu dana asing yang keluar dari Indonesia akibat mereka ini mungkin ya tadi salah satunya mengamati banyak ketidakpastian itu di ekonomi. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu sekalian ya? Ini kalau kita lihat dari equity. Nah, sedangkan kalau di bondnya sendiri memang mengalami positif ya, tapi memang yang keluar di equity ini lebih besar daripada inflow yang terjadi di obligasi ya, di surat utang. Nah, dampaknya apa ketika banyak dana yang keluar ya dari Indonesia ke luar negeri? Ya dampaknya currency kita melemah, makanya rupiah kita sangat melemah ya. Beberapa waktu belakangan ini kan melemah, melemah, melemah. Akhirnya alhamdulillah kan minggu ini sudah mulai agak stabil lagi ya. Kalau nggak salah sempat di 17.000 ya, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu. Nah, akhirnya gara-gara rupiah melemah, dampaknya banyak orang yang berbondong-bondong mengalihkan dananya itu ke instrumen yang safe haven ya, misalnya seperti emas. Makanya kalau Bapak Ibu teman-teman lihat beberapa bulan terakhir banyak sekali orang yang eh, belanja emas ya, borong emas ya. Tapi ini hati-hati ya. Karena tidak semua instrumen investasi itu cocok di setiap waktu, cocok di setiap orang. Ya, contohnya kalau misalnya ada orang yang beli emas ya bulan lalu dia jual bulan hari ini itu masih rugi Bapak Ibu ya, masih rugi. Jadi emas pun yang orang Kendari ya ini karena kebetulan di Kendari ini banyak banget yang selalu kalau investasinya itu ke emas terus gitu ya.
Alasannya karena wah emas kan naik terus gitu ya. Selain bisa dijadikan alat buat melindungi mata uang, bisa dipamerin juga gitu ya. Tapi ternyata secara real sebenarnya kalau kita lihat ya emas juga banyak terpengaruh ya harganya. Salah satunya adalah terpengaruh dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar kita. Jadi semakin biasanya ya kalau Bapak Ibu semakin rupiah kita melemah, ya memang biasanya harga emas naik karena mengikuti harga dolar gitu ya. Tapi kalau rupiah kita sekarang kan udah mulai stabil lagi, nah makanya harga emas turun lagi begitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat secara garis besar, Indonesia kita punya potensi yang sangat luar biasa sebagai destinasi investasi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita adalah negara dengan tingkat populasi yang sangat besar. 40% populasi di ASEAN itu ada di Indonesia. Secara area juga 42% kita menguasai luas wilayah di ASEAN. GDP-nya ya, ekonominya juga kita menguasai ini luar biasa besar yaitu 37%. Nah, kita juga lihat secara sumber daya alam kita ini sangat melimpah Bapak Ibu, jadi tidak tidak salah kalau Pak Prabowo selalu bilang negara kita kaya, negara kita kaya. Memang betul, negara kita sangat kaya Bapak Ibu sekalian. Kita adalah produsen terbesar ya, nomor satu nikel di dunia. Salah satunya di Kendari mungkin ya, di Konawe sama di mana tuh yang di Sulteng ya. eh kok saya lupa ya yang di Sulteng yang tambang tambang nikel itu. Mungkin Pak Arjo ingat Pak Morowali, Arjo. Morowali, Morowali ya, Morowali sama di Morosi ya. Ini Moros, salah satu sumber tambang nikel terbesar di Indonesia. Jadi negara kita khususnya di Sultra ini memang sangat kaya dengan sumber daya alam. Tapi memang kalau saya mengamati Bapak Ibu teman-teman semua, khususnya yang terjadi di Kendari ini sebenarnya tingkat pertumbuhan kita ini belum merata gitu ya. Terbukti dengan tingginya gap pendapatan ya. Kalau beberapa waktu lalu saya lihat dari survei apa dari Credit Suisse Research gitu ya, bahwa Indonesia ini merupakan negara keempat ya dengan gap pendapatan tertinggi di dunia, Bapak Ibu ya. Jadi cukup tinggi, artinya si kaya dan si miskin ini gapnya terlalu tinggi. Ya, kalau kita lihat mungkin 1% penduduk atau populasi di Indonesia ini menguasai hampir setengah ya uang yang beredar di Indonesia. Jadi sangat tinggi. Jadi pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan khususnya di Kendari ini memang tidak merata ya. Jadi kalau kita lihat sektor-sektor tertentu sangat kaya, sedangkan sektor lain mungkin masih slow gitu ya. Nah, ini kalau secara highlight ekonomi kita, eh, ya tadi saya sudah sempat sampaikan ekonomi growth kita realnya di 4,87, namun memang secara inflasi kita ya secara tahunan ini masih terjaga di angka 1,95%. Memang terbilang rendah ya Bapak Ibu kalau kita bandingkan mungkin dengan negara-negara lain ya. Tapi mungkin ini indikasinya bisa jadi dua hal ya. Bisa jadi juga karena ada pelemahan daya beli atau konsumsi masyarakat kita. Nah, oke. Nah, kalau kita jabarkan dari pertumbuhan ekonomi kita atau GDP kita, Bapak Ibu sekalian, ini masih banyak yang berasal dari konsumsi rumah tangga ya. Jadi lebih dari setengah GDP kita ini adalah konsumsi rumah tangga. Ya, kemudian gross fixed capital formation ya, penambahan fixed asset investment, lalu kemudian yang ketiga dari pemerintah. Nah, net net ekspor kita ini ternyata menyumbang hanya sebesar 2,6%. Nah, kalau dijabarkan lagi berdasarkan sektornya ya, kita lihat di sini yang ada garis putus-putus ini ya, ini menyumbang paling banyak ya di GDP kita yaitu di sektor agriculture, fishery ya, business service, other service, transport dan juga informasi dan komunikasi. Nah, ini kelihatan ya yang agriculture ini yang tahun lalu cuma 0,7, sekarang nyumbangnya sekitar 10,5%. Jadi cukup banyak ya perubahan signifikan dari kontribusi di sektor agriculture dan forestry dan fisheries. Nah,
Lalu bagaimana sih kondisi Indonesia kalau kita bandingkan dengan eh, Indonesia yang lalu gitu ya, Indonesia now versus yang lalu ya. Jadi kayak kalau kayak apa kalau di IG itu after before-nya lah gitu ya kalau kita bikin postingan. Nah, kalau kita lihat di 98 ya, eh, kita lihat nih di government debt-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Coba ya. Oke, karena di Kendari setiap saya ke kampus itu atau ke masyarakat selalu banyak yang bersuara, wah bahaya nih, utang kita sangat banyak banget gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan dengan tahun 98 ya, tahun 98 jauh lebih besar lagi nih, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Walaupun memang di Januari 2025 kemarin ya, kalau secara statistik di sini kita lihat memang meningkat ya kalau dibandingkan dengan tahun 2020. Tapi ini insya Allah masih di tahap yang masih wajar gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita compare, kita bandingkan Indonesia dengan beberapa negara yang juga terbilang negara berkembang ya seperti Brasil, Turki, Argentina, Afrika Selatan dan Rusia ya. Kalau kita lihat misalnya di GDP growth ya pertumbuhan GDP-nya, ekonominya ya Bapak Ibu sekalian, secara year on year ini dibandingkan negara-negara ini kita cukup positive thinking ya, karena datanya di sini paling tinggi Bapak Ibu ya. Kita cukup bangga ya karena ternyata di emerging market satu negara berkembang sebenarnya Indonesia nggak buruk kok gitu ya karena kita masih bisa bertumbuh cukup cukup tinggi walaupun memang secara targetnya di 5 komaan tadi. Secara inflasi juga ya kita patut bersyukur Bapak Ibu teman-teman semua karena inflasi kita masih terjaga di angka 1,95. Coba kalau kita lihat di Turki, di Argentina ini inflasinya gila-gilaan ya Bapak Ibu ya. Saya punya teman itu kebetulan dia kuliah S2 di Turki, ya Bapak Ibu dia pernah cerita. Di sana itu katanya grocery-nya ya kayak mungkin kayak minimarketnya lah di sini ya. Kalau di Kendari ada apa tuh Anwamart gitu ya. Nah kalau di Turki itu katanya hampir tiap minggu itu harga apa tag harganya itu dia ganti. Label harganya dia ganti karena saking cepatnya berubah harga yang ada di sana ya. Misalnya ada harga barang yang harganya anggaplah 10.000 contohnya gitu ya. Nah itu bisa jadi minggu depannya beda lagi tuh harganya, udah naik lagi gitu. Jadi cepat banget naik kenaikan atau perubahan harga yang ada di mini-mini market yang ada di Turki. Nah kita di Indonesia masih syukur ya, perubahan harga itu memang ada ya, tapi tidak begitu terasa ya kalau dibandingkan dengan kalau kita tinggal di Turki atau di Argentina. Lalu saya masuk ke eh, struktur pasar modal nih, Bapak Ibu teman-teman semua. Pasar modal sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, ya, ini memiliki peran yang sangat penting tentunya. Jadi yang menjaga tanda kutip pasar modal kita ini juga harus merupakan institusi yang sangat high regulated, ya, sangat terregulasi, yaitu ada yang namanya SRO, Self Regulatory Organization. Selain dari OJK tentu saja yang meregulasi pasar modal kita, ini juga dibantu oleh tiga lembaga ini, yaitu ada IDX atau Bursa Efek Indonesia, lalu kemudian ada KPEI atau ID Clear ya, Clearing Penjamin Efek Indonesia, lalu ada KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, tiga ini Bapak Ibu teman-teman semua merupakan lembaga yang termasuk di self regulatory organization yang ada di pasar modal Indonesia. Nah, dari ketiga ya lembaga ini itu memiliki lagi anak-anak perusahaan ya ada subsidiarisnya Bapak Ibu teman-teman semua. Pevindo, ada ID Score. Mungkin kalau di kampus ini sangat relate dengan yang namanya TISMI gitu ya, ada TISMI, Indonesian Capital Market Institute. Nah, ini kayak sekolah pasar modal ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin berkarir misalnya nanti di pasar modal ya, ingin menambah ilmu, sertifikasi dan sebagainya di pasar modal itu SRO punya anak perusahaan namanya TISMI. Nah, lalu juga di pasar modal ada lembaga penjamin simpanan ya, mirip-mirip seperti di perbankan ada LPS.
Nah, kalau di pasar modal ini namanya Indonesia SIPF ya, Securities Investor Protection Fund. Jadi kalau misalnya terjadi force majeure atau ada kendala apa gitu ya, ada tiba-tiba ada uang kita hilang atau apa akibat force majeure, nah ini ada SIPF yang bisa nanti ibaratnya mengcover kerugian nasabah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya adalah ya salah satunya kita terdaftar, akun kita terdaftar di akses ke C gitu ya. Jadi bukan investor bodong ya. Jadi kalau investor bodong ya jangan harap nanti dilindungi oleh SIPF. Nah, lalu juga next di sini tadi kita lihat ya pertumbuhan pasar modal kita ya juga cukup baik ya disampaikan tadi oleh Ibu Theodora ini secara detail ya kalau kita lihat jumlah anggota bursa atau perusahaan sekuritas saat ini yang terdaftar di Bursa Efek Bapak Ibu yaitu ada 93 broker atau perusahaan sekuritas. Jadi salah satunya ada Bumi Putra yang nanti juga akan menjadi pembicara ya. Ada banyak sekuritas yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lalu kemudian daftar listed companies ya, perusahaan tercatat atau emiten ini sudah ada 955. Jadi bayangkan teman-teman jumlah pilihan yang bisa kita jadikan destinasi atau tujuan investasi itu ada 955 pilihan. Itu di saham aja tuh gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka kalau edukasi ke masyarakat di Kendari atau di Sultra itu saya selalu bilang gitu ya. Investasi legal aja banyak banget gitu ya. Ngapain kita ke investasi bodong ya. Pilihan yang buat legal aja nggak habis-habis nih kita pilih gitu ya. Ngapain kita ke investasi bodong. Nah, kalau kita lihat dari segi sudah berapa banyak sih ya investor di pasar modal Indonesia, ini luar biasa tumbuhnya sangat tinggi ya, sangat signifikan pertumbuhannya teman-teman Bapak Ibu semua. Saat ini sudah ada sekitar 16,2 juta investor pasar modal. Nah, bagaimana dengan di Sulawesi Tenggara? Nah, kalau di Sultra Bapak Ibu sekalian, di sini saya punya data sudah ada sekitar 90.000 jumlah investor di pasar modal. Jadi kurang lebih 90.000, 39 ya jumlahnya investor di Sulawesi Tenggara. Sudah cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian ya. Lalu diantaranya itu merupakan investor saham yang jumlahnya 33.000. Jadi ada 33.000 atau sepertiga dari investor yang ada di Sultra itu merupakan investor saham. Memang jumlah investor kita di Sultra masih didominasi oleh investor reksadana ya Bapak Ibu ya. Reksadana yang paling banyak itu hampir 2/3-nya tuh investor reksadana. Nah, eh, dan ini uniknya Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf saya bacakan ya karena tadi saya nggak sempat masukkan data pertumbuhan di Sultra di slide saya. Ini uniknya ternyata mayoritas investor kita di Sultra ini cukup membanggakan nih Pak Harjo. 75%-nya yaitu mereka yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi saya waktu kuliah dulu tidak pernah membayangkan rata-rata investor saham di bursa itu adalah anak-anak muda. Ya, karena waktu saya kuliah dulu tuh kalau ngebayangin bursa efek itu kayak, waduh, ini kayaknya nggak bisa disentuh nih bursa efek karena orang-orang tajir semua yang ada di sana gitu ya. Ternyata saat ini dominasinya adalah anak-anak muda yang umurnya di bawah 30 tahun. Nah, kalau secara pekerjaan ini didominasi oleh karyawan swasta dan juga mahasiswa ya. Jadi dua dua ini yang paling dominan, mahasiswa dan karyawan swasta. Nah, paling sedikit nih yaitu ibu rumah tangga ya. Saya juga nggak tahu nih. Mungkin di sini kalau ada ibu rumah tangga boleh komen ya. Kok ibu rumah tangga masih dikit nih yang jadi investor di pasar modal? Mungkin karena sibuk kali ya ngurusin rumah atau gimana ya. Oke. Nah, secara rata-rata ya transaksi harian saham yang ada di Bursa Efek Indonesia bisa kita lihat di sini ya. Average daily trading volume ya di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, yaitu sekitar 19.000
32 saham ya yang ditransaksikan. Kalau secara nominal angka rupiahnya itu rata-rata tiap hari perdagangan saham di Bursa Efek itu adalah 12,4 triliun ya. Kurang lebih ada 12,4 triliun per hari Bapak Ibu sekalian. Jadi memang terdengar sangat gede banget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bandingkan dengan US market ini masih sangat kecil sebenarnya ya. Oke, next kita lihat bagaimana eh, laju IHSG kita, indeks harga saham gabungan ya. Teman-teman semua memang di sini kalau kita lihat grafiknya naik turun ini kayak orang apa tuh EKG kalau orang periksa jantung gitu ya. Jadi sebenarnya ini enggak seribet baca EKG jantung kok. Karena semua barang itu juga punya kayak gini, grafik kayak gini Bapak Ibu ya. Jadi ini harga saham yang naik turun, ISG yang naik turun seiring waktu Bapak Ibu. Kemarin kita lihat di sini pas perang dagang berkecamuk itu sempat turun. Tapi setelah turun, dia recovery-nya sangat cepat ya. Sekarang bahkan sudah di level balik lagi ke 7 ribuan gitu ya. Jadi bahkan di berita itu kalau kita lihat ya, Bursa Efek Indonesia merupakan bursa efek yang paling cepat recovery-nya di dunia, Bapak Ibu sekalian, waktu perang dagang beberapa minggu yang lalu. Jadi kita cukup bersyukur ya, ternyata bursa efek kita di Indonesia ini cukup stabil dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Oke, secara sektoral ya, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian, eh, apa paling banyak ya, paling banyak itu kalau kita lihat, sorry, ini kok layar saya nge-freeze ya. Oke, nah di sini kalau paling banyak atau paling tinggi kenaikannya selama eh, tahun 2025 yaitu di sektor IDEX teknologi. Ya. Jadi di bidang teknologi ini adalah sektor yang pertumbuhannya sangat tinggi ya selama tahun 2025. Jadi bukan cuma di luar negeri ya, ternyata di Indonesia juga saham teknologi ini sangat dilirik di tahun ini. Ya, kalau di US market di Amerika itu memang banyak juga lirik ya Bapak Ibu ya, khususnya di sektor teknologi AI ya. Karena memang sekarang AI sudah sangat meresahkan ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ini relate banget nih. Sekarang sudah ada apa tuh? Gemini, ada DeepSeek ya, ada VO3 itu luar biasa. Ada yang kemarin tuh sempat viral ya, yang dia apa hari pertama di neraka gitu ya. Mungkin ada yang ingat ya. Awalnya tuh saya kira konten kreator beneran gitu ya, udah mau marah gitu. Ternyata AI gitu teman-teman. Jadi AI ini sudah saking canggihnya gitu ya. Jadi kita sebagai manusia ya tentu harus selalu waspada ya karena katanya nih di tahun 2025 gitu ya sampai apalagi di 2030 AI ini apa pertumbuhannya sudah sangat signifikan canggihnya ya bisa jadi lapangan-lapangan kerja yang tersedia saat ini itu bisa makin terbatas karena digantikan oleh AI ya. Beberapa hari yang lalu kan saya baca berita juga tuh di China itu sudah ada AI robot yang bisa menggantikan jadi satu AI robot itu sudah bisa menggantikan 10 sampai 100 pekerja yang ada di Cina. Jadi bayangkan Bapak Ibu teman-teman semua ya, kalau teknologi AI ini makin pesat di Indonesia, maka dampak buruknya kalau kita tidak bersiap-siap adalah ya tadi kita bisa lihat di berita beberapa waktu yang lalu tuh ada orang yang lamar kerja sampai ribuan gitu ya. Udah kayak orang mau naik haji tuh lagi tawaf gitu ya. Saking banyaknya Bapak Ibu sekalian ini karena saking susahnya sekarang dapat pekerjaan di Indonesia. Nah, jadi kita perlu khususnya bagi mahasiswa ya, teknologi ini sudah harus kita aware dari sejak sekarang ya, bagaimana cara memilikinya, bagaimana cara menggunakannya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa investasi dengan bijak di sektor itu. Mohon maaf, Pak Wayu, 3 menit lagi. Baik, Pak Harjo, mungkin saya percepat. Nah, ini kalau ditanya ya, di Bursa Efek Indonesia paling banyak didominasi oleh sektor apa sih secara market kapitalisasinya gitu ya, yaitu dari sektor keuangan ya, perbankan misalnya.
Nah, lalu kemudian kalau kita lihat lagi 20 perusahaan yang paling besar ya market cap-nya di Bursa Efek Indonesia, kita lihat di sini yang didominasi oleh perbankan juga ya Bapak Ibu ya, kayak BCA di sini di nomor satu, terus ada Barito, ada Chandra, ada Bayan Research, ada BRI, ada Aman, Bank Mandiri. Nah, kalau di trading value ini artinya paling banyak ditransaksiin orang ya, secara nilainya paling banyak ditransaksiin, yaitu ada di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI. Jadi 4 perbankan ini paling banyak orang transaksiin secara nilai tradingnya. Oke, saya skip aja nih yang ngulang, mungkin saya skip. Oke. Eh, Banyaknya investor kita tadi itu, alhamdulillah saya bangga sekali ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ternyata yang dominasi adalah investor domestik ya. 53% yaitu investor domestik. Saya ingat banget dulu saya bawa pertama kali masuk bursa itu di 2016. Waktu itu saya bawa materi slide-nya kayak gini juga nih. Waktu itu investor asing itu masih masih dominan gitu ya. Nah, sekarang investor lokal ternyata udah cukup banyak juga nih ya, secara ownership sudah cukup banyak. Jadi artinya literasi dan inklusi keuangan kita di Indonesia memang sudah mulai juga ada pertumbuhan ya. Ini tadi sempat dibahas Ibu Theodora, saya skip aja ya teman-teman. Oke, next syariah ya. Jadi pasar modal ini juga menawarkan sebenarnya produk-produk yang ada di sektor syariah ya, teman-teman ya, atau yang sesuai dengan prinsip syariah. Kalau kita lihat saat ini sudah ada 171.623 ya investor syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang aktifnya itu ada 15.227 investor syariah. Jadi memang pertumbuhannya cukup tinggi ya, tapi memang secara jumlah ini kita masih banyak PR ya untuk pengembangan jumlah investor syariah. Kenapa? Karena Indonesia ini kan terkenal dengan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia, kalau nggak salah ya. Hampir disalip kayaknya dengan Pakistan kalau nggak salah. Tapi dengan banyaknya ini harusnya ya investor syariah ini juga bisa lebih banyak lagi nih teman-teman Bapak Ibu semua. Karena kenapa investor syariah ini, pasar modal syariah ini selain menawarkan sebenarnya potensi keuntungan, juga menawarkan prinsip kehati-hatian ya. Karena biasanya banyak sekali nih penduduk muslim itu khususnya di Kendari pengennya tuh investasi selain cuan, pengen juga aman gitu ya. Aman artinya tidak ragu-ragu bahwa ini halal nggak ya, haram nggak ya gitu ya. Di Bursa Efek sebenarnya kita memfasilitasi itu. Ada pasar modal syariah. Jika teman-teman Bapak Ibu nanti ingin menjadi investor syariah, nanti tinggal bilang aja atau tinggal pilih aja di form pendaftaran sekuritasnya, yaitu bisa pilih menjadi investor saham syariah. Nah, ini kalau kita lihat dari literasi keuangan di Indonesia ya, teman-teman Bapak Ibu semua, capital market ini, pasar modal ini dibandingkan yang lain, ini memang masih cukup kecil ya. Kita lihat secara survei ya dilakukan oleh OJK, ini di 2024, masih sebatas 15,43% orang yang betul-betul paham ya secara kulitnya ya, literasi secara umum itu masih di angka 15,4% penduduk Indonesia yang paham secara umum tentang pasar modal. Masih sangat minim ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan pinjol ya, ternyata orang lebih lebih tahu pinjol nih daripada pasar modal ya. Ini luar biasa, padahal ini produk pinjol ini baru-baru ini aja munculnya ya, tapi orang jauh lebih aware gitu. Nah, mudah-mudahan kita harap di Indonesia juga orang makin melek dengan investasi, karena investasi sekarang udah sangat penting ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, inklusinya gimana? Inklusinya ternyata lebih rendah lagi nih ya. Bahkan kalau dibandingkan jasa keuangan lain, pasar modal ini inklusinya yang paling kecil ya. Inklusi ini artinya orang yang sudah punya produknya ya teman-teman ya. Jadi orang yang sudah punya produknya ini di 2025 surveinya masih di 1,34%. Masih kecil banget gitu ya jumlah orang yang berinvestasi di pasar modal.
Sangat disayangkan memang teman-teman semua karena jumlah orang yang ikut judi online itu ternyata lebih banyak gitu ya. Kalau kita baca berita kemarin kan, ternyata orang yang ikut judol itu lebih banyak gitu. Nilai uangnya yang mereka putar juga lebih banyak gitu. Nah ini kita sayangkan teman-teman semuanya. Tadi saya setuju dengan Ibu Theodora bahwa kita hilangkan dengan kata main saham. Saya sangat setuju. Kenapa? Karena investasi itu bukan main-main ya. Biasanya yang pakai kata main saham itu ada dua kemungkinan. Entah orangnya belum ngerti tentang investasi pasar modal, atau yang kedua, biasanya ini investasi bodong yang berkedok dengan saham ya. Contohnya, saya sebut merek aja, saya nggak mau di blur gitu ya. Contoh, waktu itu Indra Kents pernah iklan tuh ya. Indra Kents tahu ya teman-teman ya. Itu pernah ngiklanin promonya, dia bilang kayak, ingat banget waktu itu dia iklanin di akun Reels IG-nya gitu ya. Mungkin sekarang udah di delete. Dia bilang ini kita main saham gitu ya. Nah, padahal kan dia main main judi online berkedok binomo sebenarnya ya teman-teman ya. Nah, jadi hati-hati. Kita tidak sedang main judi beneran gitu ya. Nah, eh ini apa aja ya. Saya skip-skip aja. Oke. Nah, ini bagaimana cara menjadi investor saham, nanti mungkin lebih dijelaskan oleh ini ya, pemateri kedua. Kemudian kita lihat, oke. Nah, ini bagaimana cara mengidentifikasi saham syariah. Ini juga sudah ada ya indikatornya Bapak Ibu teman-teman semua. Saham syariah itu nanti terdaftar di Indonesia Syariah Stock Index atau ISI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi nanti kalau teman-teman bingung, saya mau investasi saham syariah kemana ya? Nanti eh, di googling aja gitu ya. ISI, nanti muncul tuh banyak banget daftar saham syariahnya itu banyak banget ya. Atau kalau nggak mau Google, nanti tanya aja ChatGPT ya, itu bisa juga tuh dijelasin nanti sama ChatGPT. Oke, buat teman-teman Bapak Ibu yang misalnya pengen lebih banyak tahu tentang pasar modal, ini juga bisa silahkan di-download aplikasinya dari IDX ya, yaitu IDX Mobile. Di aplikasi ini Bapak Ibu bukan hanya nanti dapat informasi seputar pasar modal, seputar laporan keuangan emiten juga ada, tapi juga bisa kita lakukan virtual trading. Virtual trading ini kayak simulasi, ya kita lagi simulasi jual beli saham, tapi pakai uang mainan ya. Jadi kalau teman-teman di sini pengen coba belajar, tapi masih ragu-ragu atau takut misalnya, aduh, cek kalau pakai uang beneran kayaknya belum dulu deh. Ya udah, nanti bisa belajar dulu cara jual belinya di aplikasi ini. Oke. Mungkin itu ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, Pak Harjo yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Eh, Lebihnya mungkin nanti bisa kita diskusi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat sore, saya kembalikan ke Pak Harjo. Baik, terima kasih Pak Bayu, materi yang sangat menarik tentang pasar update yang memang tadi dimulai dari kondisi ekonomi global sampai pada kondisi ekonomi nasional juga regional yang ada di Sulawesi Tenggara. Serta tadi Pak Bayu berbagi juga soal instrumen-instrumen dan juga perusahaan-perusahaan yang bonafit dan potensial untuk kita bisa investasi dengan membeli saham maupun obligasi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ada sekitar eh, 955 perusahaan yang memang sahamnya itu terbuka untuk kita belajar investasi dan bagaimana kemudian kita memulai pada saat kapan kita akan memulai investasi. Tentu ini menjadi fokus kita juga pada sore hari ini dan uh, sudah beberapa orang peserta yang ingin bertanya. Tentunya memang sangat menarik materi pada sore hari ini. Namun kita masih ada materi lagi tanpa kita atau
tidak perlu kita berlama-lama untuk langsung saja kepada pemateri kedua yang akan memaparkan bagaimana sebenarnya kita akan memulai investasi dalam hal ini merencanakan keuangan kita dan juga kita akan melakukan analisis saham dan menemukan saham yang cocok dan ideal bagi kita sebagai investor pemula maupun yang sudah memiliki saham-saham di 955 perusahaan tadi. Baik, kepada Bapak Kerhardian Setio Asmoro selaku Kepala Divisi dari Sekuritas atau PT Bumi Putra Sekuritas, kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Haryo atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Kendari, Ibu Theodora ya, Kepala Asosiasi API, dan Pak Haris selaku moderator. Menyambung yang disampaikan tadi oleh pembuka, statistik perkembangan pasar modal kita meskipun masih sedikit ya, masih lebih kecil dibandingkan industri lain, tapi tampak adanya pertumbuhan bersama dengan perkembangan untuk ekonomi. Mbak Bayu, sore kali ini saya akan menyampaikan dari sisi perkembangan keamanan, bagaimana kita bertransaksi di pasar modal. Jadi saya akan menyampaikan beberapa upaya-upaya penguatan yang dilakukan oleh regulator kita, OJK, dan beberapa perusahaan SRO untuk meningkatkan perlindungan keuangan khususnya di pasar modal. Izin saya share materi. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Raden Sesmoro, mewakili Putra Sekuritas. Kali ini saya akan menyampaikan bentuk-bentuk perlindungan konsumen di pasar modal. Yang pertama kita mengacu pada POJK 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan, di mana ini adanya upaya untuk meningkatkan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat sektor keuangan, lalu mengatur kewajiban dan larangan jasa keuangan, transparansi, perlakuan adil penanganan pengaduan, serta upaya mendorong edukasi keuangan agar lebih luas dan perlindungan konsumen ini adalah pertama adalah edukasi yang memadai. Jadi dengan pemahaman yang lebih baik diharapkan konsumen itu dapat lebih mudah untuk menghindari penipuan maupun praktek keuangan yang tidak bertanggung jawab. Lalu prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk. Jadi kita selaku pelaku usaha keuangan POJK ya, ini diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, sehingga tidak merugikan ke konsumen. Lalu adanya perlakuan yang adil, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, dan tidak ada diskriminasi. Jadi kemudian POJK harus berperilaku bisnis yang bertanggung jawab dan tidak merugikan konsumen. Ditekankan lagi untuk prinsip ini adanya perlindungan aset, privasi, dan data konsumen. Ini upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan baik data pribadi maupun data informasi konsumen.
Jadi penggunaan data dari konsumen ini sesuai dengan tujuannya. Jadi tidak digunakan macam-macam dan atas persetujuan dari konsumen tersebut. Sengketa dan efektif efisien pada slide berikutnya akan kami jelaskan, dan prinsip penegakan kepatuhan untuk mencegah adanya pelanggaran, mengurangi risiko, serta prinsip persaingan yang sehat. Dengan dari persaingan yang sehat ini menjamin harga yang wajar, ketersediaan produk dan layanan yang beragam, sehingga kualitas produk ini akan lebih baik. Pengaduan ini kita ada beberapa tahapan penerimaan. Itu kita selaku pelaku usaha jasa keuangan wajib menerima, mencatat, dan mendokumentasikan setiap pengaduan, baik lisan maupun tertulis. Dan yang lisan wajib kita sampaikan konfirmasi kepada konsumen, lalu untuk yang pengaduan berupa pengaduan tertulis, kita dapat sampaikan berupa, adapun batasan waktu yang diberikan untuk pengaduan yang sifatnya lisan ini maksimal 5 hari kerja, dan itu bila dibutuhkan dokumen pendukung, maka konsumen diminta untuk mengajukan dokumen yang dilengkapi. Yang sifatnya tertulis dari waktu maksimal 10 hari kerja. Adapun apabila melebihi ketentuan waktu yang ditetapkan, maka dapat diperpanjang dengan 10 hari kerja berikutnya. Bentuk tanggapan kami dari pelaku usaha jasa keuangan ini dapat kita berupa tanggapan berupa penjelasan permasalahan apabila tidak terdapat adanya penyalahgunaan, kelalaian, atau bertentangan dengan ketentuan perjanjian, namun merugikan ke nasabah. Jadi kita bisa memberi penanggapan pengaduan berupa penjelasan permasalahan. Lalu yang kedua, tanggapan berupa penawaran penyelesaian. Ini bila adanya pelanggaran, adanya kelalaian yang bertentangan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan pasar modal. Ada ketentuan-ketentuan kondisi di mana POJK dapat menolak adanya menangani pengaduan nasabah, di mana bila konsumen tidak dapat melengkapi dokumen yang disyaratkan sesuai waktu yang ditentukan. Lalu kondisi kedua, pengaduannya sebelumnya telah terselesaikan, dan kondisi pengaduan tidak terkait dengan kerugian, baik itu material, wajar, dan secara langsung. Lalu kondisi pengaduan tidak terkait dengan adanya produk dari POJK yang bersangkutan. Yang terakhir, kondisi di mana pengaduan sedang dalam proses atau diputus oleh lembaga peradilan secara perdata. Baik, kami kali ini akan menunjukkan upaya-upaya SRO untuk bentuk pelindungan investor menyediakan keterbukaan informasi. Jadi bursa ini menyediakan website agar semua konsumen itu dapat melihat informasi secara transparan dan cukup, sehingga investor dapat lebih jeli dan lebih cakap untuk membuat keputusan investasi. Bursa juga memfasilitasi adanya pengumuman bursa untuk aktivitas perdagangan yang tidak wajar atau dikenal dengan unusual market activity. Jadi ini sebagai bentuk awareness kepada klien, ini terjadi adanya volatilitas atau pergerakan harga yang tidak wajar, sehingga ini memberi kepada
atau investor untuk mengambil keputusan investasinya. Bentuk perlindungan lainnya adalah pengumuman bursa juga mengenai potensi delisting. Jadi ini sangat penting bagi investor. Jadi untuk indikasi awal menunjukkan adanya kemungkinan saham yang dimiliki investor ini akan dihapus dari bursa. Lalu ini yang untuk notasi khusus, di mana kalau misalnya kita sedang trading itu kan ada tampilan nama emiten ya. Ini sama bursa dan ditambahkan notasi khususnya ini. Masing-masing ada per case, jadi menunjukkan emiten ini sedang mengalami, ada emiten ABCD, dia dalam kondisi adanya laporan keuangannya dalam opini ya yang tanpa disclaimer. Jadi ada si investor ini dapat lebih berhati-hati dalam pemilihan saham yang akan dibeli. Baik, selanjutnya kami perlindungan investor dari SRO yang lain, untuk PT KCI, Financial Effect, di mana kalau kita kembali flashback era awal milenium ya, tahun 2000-an itu, kalau kita lihat ini masih script berupa warkat fisik ini, lalu kita berusaha melakukan transformasi digitalisasi sehingga tidak ada lagi fisik ini untuk bentuk perlindungan ke investor, mengurangi ada risikonya pemalsuan atau kehilangan lembar saham yang dimiliki oleh si investor. Saya juga mengeluarkan nasabah itu masing-masing memiliki namanya single investor identity. Dengan single investor ini dia sifatnya unik dan tidak bisa digandakan, sehingga segala transaksi ini harus melalui SAD dan risiko adanya penggelapan dana nasabah atau efek nasabah yang tanpa sepengetahuan diminimalisir ya. Jadi tidak lagi kita namanya nasabah itu efeknya digunakan oleh pihak lain karena dia harus menggunakan masing-masing SID-nya. Lalu ini ada acuan kepemilikan sekuritas atau akses, di mana untuk perlindungan investor juga masing-masing investor ini dapat memonitor, mengecek secara real time ya portofolio yang dimilikinya, dia memiliki saham atau memiliki obligasi atau reksadana, itu dia dapat ngecek ke akses yang dimiliki masing-masing, dan ini sifatnya real time dan bisa dilihat 30 hari terakhir. Jadi memiliki, dia akan terkonsolidasi dalam akses. Ini satu lembaga anak perusahaan bursa efek yang sifatnya kalau di perbankan itu seperti LPS ya, penyelenggara dan perlindungan nasabah. Bila ada kehilangan aset atau itu digantikan oleh Indonesia SPF dengan beberapa ketentuan. Syaratnya efek yang tercatat di KSE, dan dananya itu juga harus pada kesadian yang dibukakan di rekening efek sesuai nama atas nama pembelinya. Lalu pemodal yang dilindungi adalah pemodal menitipkan asetnya pada rekening efek kastodian, memiliki subtract di LPP dan memiliki SID. Pengecualian adalah pemodal yang memang dia terlibat atau menjadi satu penyebab adalah aset pemodal. Lalu adalah merupakan pemegang saham pengendali, manajemen atau pejabat
di bawah satu tingkat bawah direksi kesediaan dan pemodal yang ke atas tadi. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tadi adalah bentuk pelindungan. Kali ini OJK menyediakan aplikasi namanya APPK, Protokol Perlindungan Konsumen, mana kalau konsumen ada yang menyampaikan pengaduannya dapat menghubungi ke kontak 157. Ini memang disediakan untuk upaya perlindungan konsumen di sektor keuangan. Jadi mekanismenya itu secara singkat itu ada dua, dia bisa internal dispute resolution dan external dispute resolution. Kalau tahap pertama ini, konsumen ini mengajukan pengaduannya langsung ke pelaku usaha jasa atau bisa langsung mengajukan pengaduannya ke OJK melalui APPK ini. Pengaduan ini penanganannya tidak ada titik temu sehingga menimbulkan sengketa, maka di tahap kedua ini ada external dispute resolution. Sengketa ini dapat yaitu lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau bisa langsung ke pengadilan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan perlindungan konsumen merupakan tanggung jawab kita bersama semua, baik dari regulator, pelaku usaha jasa keuangan, investor, dan masyarakat luas, sehingga untuk dapat menciptakan ekosistem pasar modal yang sehat dan terpercaya. Demikian Pak Haryo yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Bapak Rahardian Setia Asmoro selaku pelaksana Kadif Komplain dan Audit Internal dari PT Bumi Putra Sekuritas. Ya, beliau sudah memaparkan terkait dengan perlindungan konsumen di pasar modal atau perlindungan investor, dan memang ini adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap investor yang dilakukan oleh OJK melalui peraturan OJK nomor 22 tahun 2023. Ini memberikan jaminan kepada investor tentang keamanan, ya, keamanan ketika kita menjadi investor di pasar modal. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta seminar sore hari ini, tentu dari pemaparan materi, kedua pemateri tadi ada hal-hal yang mau ditanyakan. Saya membuka sesi tanya jawab, ya, bisa raise hand dan juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar. Silakan Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari peserta audiensi, sebagai info bahwa Galeri Investasi FEB Universitas Haluleo sebagai mitra dari Bursa Efek Perwakilan Sulawesi Tenggara, kami bekerja sama dengan pihak Pintraco Sekuritas yang memang kegiatannya itu adalah melakukan edukasi pasar modal, ya, terutama sekolah pasar modal level 1, level 2, sampai kami melakukan pelatihan untuk analisis fundamental dan teknikal terhadap saham-saham yang diperjualbelikan atau sekuritas yang diperjualbelikan di pasar modal. Silakan yang mau bertanya. Ya, tidak ada Izin Pak pertanyaan, Harjo, kayaknya paham semua ini. izin Pak Harjo, ini biar lebih semangat lagi ya. Nanti dari bursa kita ada door prize ya.
top up e-wallet atau LDN, nanti bebas pilih mau di top upin yang mana untuk 3 penanya terbaik. Oh, siap-siap. Ya, ada Oh, reward dari Bursa Efek Sulawesi Tenggara bagi penanya yang lu. terbaik tentang 2 pemateri tadi. Akan Oh diberikan ya, reward top up e-wallet ya. Silakan Bapak Ibu peserta sekalian untuk mengirimkan pertanyaannya ataupun langsung raise hand. mohon izin Pak Haryo. Ya, silakan. Ini saya ingin reminder sebentar kepada Bapak Ibu peserta, dimohon untuk dapat mengisi absensi yang ada di kolom chat untuk nanti Bapak Ibu peserta mendapatkan sertifikat dari kami. Silakan bagi yang belum mengisi, mohon diisi, yang sudah saya ucapkan terima kasih. Baik, ya. Eh, Kami mengingatkan silakan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ini untuk keperluan sertifikat yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah ada di kolom chat satu pertanyaan ya dari Usman. Usman KSPM GI Saria Universitas Muhammadiyah Buton. Ya, pertanyaannya seperti yang kita ketahui bersama mengenai perlindungan aset privasi dan data pribadi merupakan uh, ya, yang menjadi pertanyaannya adalah tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip etika digital dalam perlindungan data konsumen. Bagaimana kontribusi edukasi literasi digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak perlindungan data pribadinya. Ya, jadi pertanyaan dari Usman ini lebih ditunjukkan kepada Bapak Rahardian, pemateri kedua, ini mengenai perlindungan konsumen data-data pribadi, transaksi digital sekarang ini, bagaimana upaya perlindungan data pribadi dari konsumen ataupun investor ketika mereka membuat akun sekuritas ya ini tentu harus mereka mendapatkan jaminan keamanan gitu. Mungkin ya saya bacakan lagi untuk yang kedua, mungkin langsung saja ini 2 pertanyaan. Ada Safrianto. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi permasalahan yang tak terduga ya terkait dengan perang dagang antara Amerika dan Cina yang berdampak pada perekonomian Indonesia secara tidak langsung. Ini mempengaruhi investasi ya perdagangan saham. Jadi ini mungkin lebih kepada Pak Bayu ya. Saya langsung saja kepada pemateri pertama dulu ya karena Pak Rahardian kayaknya lagi ya. Saya mulai dulu dari pemateri kedua ya. Kalau tadi mulai dari pemateri pertama, para materinya, sekarang menanggapi pertanyaan ini saya mulai dari pemateri kedua. Silakan Pak Rahardian ini mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. Ya, pandangan dari Pak Rahardian ya, seperti apa? Silakan Pak. Baik, makasih Pak Haryo. Baik, untuk pertanyaan ini berarti memang yang belakangan ini yang terjadi ya, kita harus meningkatkan kejahatan digital ya. Kemarin kan kita ada sosialisasi, jadi nggak hanya untuk ke sistem saja, tapi juga memang ditekankan untuk kita sebagai pribadi, baik individu maupun dari perusahaan usaha ya, ini kita lebih berhati-hati
lebih memilih ya adanya informasi atau kita membuka aplikasi karena eh, dari sisi manapun kita kuat, tapi di handphone di aplikasi yang digunakan oleh konsumen ini ternyata dia device-nya yang nggak aman, itu kan jadi tantangan utamanya ini adalah dia kalau digitalisasi itu masuk dari segala arah, Pak. Bisa nggak hanya dari sisi kita atau dari sisi perdagangan, kembali ke masyarakat. Saya secara pribadi, saya harus menjamin handphone saya ini harus bersih, laptop saya harus aman, tidak ada firmware, tidak ada virus yang dapat membahayakan. Jadi tantangan utama kita memang di pelaku usaha ini terkait digitalisasi ini. Kalau di sisi kita itu kita selalu meningkatkan namanya kita kemarin ada himbauan dari bursa, kita ada ya langkah-langkah macam hardening ya. Jadi kita agar perdagangan kita terjamin aman. Namun kita juga berupaya menyampaikan edukasi kepada para nasabah kita. Pertama himbauan segala sesuatu informasi maupun aplikasi yang masuk. Dan sekarang banyak Pak, ada dari grup WA, dari email, dari aplikasi kita browsing, kasih klik. Nah, dari situ juga bisa masuk Pak adanya penyusupan dan pencurian data pribadi. Kalau yang tadi kembali ke mana tadi, itu kan penekanannya adalah kita diwajibkan untuk menjaga dan menjamin keamanan kerahasiaan data nasabah. Jadi kita sebagai pelaku usaha ini memastikan tidak ada dan tidak boleh menggunakan data atau informasi. Begitu, Pak. Kalau dari sisi kita memang secara sistem kita selalu melakukan update, selalu adanya kalau kita tuh ada reviewer ya tiap tahun. Jadi insya Allah di kita anggota bursa ini muatan di sistem, Pak. Gitu Pak. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Pak Usman. Baik Pak, ya terima kasih atas jawabannya. Saudara Usman dari UM Buton mengenai perlindungan konsumen. Eh, Selanjutnya ada lagi mungkin sebelum melangkah ke Pak Bayu ya. Ini ada lagi pertanyaan dari salah satu peserta. Pertanyaannya adalah bagaimana cara praktis yang bisa dilakukan oleh pelaku jasa keuangan untuk memastikan bahwa konsumen atau investor benar-benar memahami informasi produk keuangan yang mereka gunakan. Ya, mungkin ini sekaligus juga dari pemateri memberikan setelah menjawab memberikan closing statement dari paparan ataupun materi yang dibawakan. Saya persilakan kepada Pak Rahardian. Silakan Pak. Agak agak skip ini Pak, ada
terputus. Bagaimana Pak Arya? Yang kedua ini? Nggak kedengaran tuh. Ya, yang kedua Pak, berkaitan dengan bagaimana upaya atau cara praktis yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan untuk memastikan bahwa konsumen ataupun investor benar-benar memahami informasi mengenai produk keuangan atau jasa layanan yang diberikan kepada uh, konsumen, dalam hal ini investor. Baik, ini agak putus-putus Pak. Baik, jadi untuk memastikan adanya pelindungan Pak ya untuk keamanan kepada konsumen Pak. Jadi Pak, untuk kita dari pelaku usaha itu berupaya untuk selalu melakukan sosialisasi Pak ya. Sosialisasi, edukasi dan himbauan kepada pada konsumen untuk adanya pelindungan ini apa pelindungan konsumen Pak ya. Ya kita juga rutin Pak melakukan apa yang setiap tahun itu kita minimal memperkenalkan produk-produk saham, obligasi, maupun kita juga melalui sosial media kita mengenalkan produk kita Pak. Lalu tadi yang sempat saya sampaikan, jadi upaya-upaya adanya ketimpangan informasi Pak. Jadi itu investor itu sudah dapat dengan mudah mengakses ke informasi yang ada di bursa Pak. Jadi diharapkan adanya dari informasi itu lebih bijak untuk memilih saham-saham mana yang akan dibeli Pak. Jadi itu udah terlihat semua pemaparan oleh bursa di situ Pak, baik dari segi laporan keuangan, dari kondisi dia atau corporate action yang akan dilakukan. Jadi semakin transparan dan semakin mudah untuk diakses oleh semua masyarakat Pak. Itu Pak Aryo. Baik Pak, ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mengenai perlindungan konsumen terutama transaksi digital, memang ini perlu juga menjadi perhatian dan juga kehati-hatian dari pelaku atau konsumen, tetapi memang ada lembaga dan sudah ada regulasi yang sudah disiapkan untuk ketika terjadi kasus ataupun uh, masalah dari uh, investasi yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Rahardian Seti Asmoro. Selanjutnya saya ke Pak Bayu untuk menanggapi pertanyaan dari beberapa penanya, terutama tadi mengenai peran dagang Cina dan Amerika ini mempengaruhi saham-saham perusahaan di Indonesia. Kemudian berkaitan juga IHSG yang naik turun dan ini juga mempengaruhi eh, apa namanya mempengaruhi naik turunnya nilai saham perusahaan terutama perusahaan perbankan dan juga disinggung terakhir soal cryptocurrency. Ya, ini juga menjadi yang lagi trending juga. Mungkin Pak Bayu bisa memberikan insight tentang hal-hal ini. Namun sebelum itu ada Pak Sujono yang ingin bertanya. Silakan Pak, Iya, langsung saya Pak. tidak, ya saya tidak punya background sih masalahnya. Saya agak sedikit busy, cuman saya menyempatkan untuk hadir ya. Saya skip dulu pekerjaan yang lain. Pak Dian, selamat sore. Mas Bayu, selamat sore. Pak Harjo.
Siap-siap, Pak. Oke, saya senang, benar-benar senang. Cuman apa ya? Tadi saya hubungi dekan, hubungi Pak Bu Kajur, Bu Sekjur, semua ketua jurusan. Saya lihat pesertanya hanya tadi 150, saya hubungi semua kelas gitu ya. Tapi tadi sempat 180. Harusnya sih sampai 300 Pak Bayu. Ya harusnya sampai 300 gitu ya. Tapi ya itulah ini saja menunjuk ini sebenarnya memberikan indikasi. Pak Dian, judulnya kan inklusi keuangan. Oke, judulnya kan inklusi keuangan tuh. Nah, sudah bagus sih indeks inklusinya sudah 80-an gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah, saya nggak tahu tuh di mana masalahnya Mas Bayu. Dari 2019 ke 2022 literasi pasar modal itu dari 3,79% ke 4,11%. Literasi pasar modal kita Indonesia tahun 2002 itu hanya 4,11%. Artinya dari 100 itu hanya 4 orang yang tahu betul pasar modal, yang tahu pasar modal gitu. Ini parah banget nih. Padahal usia pasar modal kita mulai dari BEJ, ada pasar modal di Surabaya, di Gabung gitu kan. Atau kalau kita putar radio, berita-berita tentang pasar modal itu, aduh, bahkan di RRI itu nggak ada tuh Pak. Nggak ada space khusus untuk berbicara tentang investasi. Gitu. Itu menunjukkan bahwa orang Indonesia itu tidak careness terhadap investasi itu. Padahal itu adalah masa depan dunia gitu loh. Ini benar, ini serius Pak Dian, Pak Hardian, ini serius. Artinya kolaborasinya mungkin lebih diintensifkan lah antara ya saya bagus salut sama Mas Bayu gitu ya, kepemimpinnya Mas Bayu bisa membuka galeri di 3 universitas, di 3 prodi 4 lah ya gitu. Nah, tetapi tetap aja sebagai indikasi Mas Dian, jadi di peminat konsentrasi keuangan itu yang paling kecil ya di antara semua konsentrasi. Itu menunjukkan bahwa mereka itu memang di semua prodi, di semua university kecuali Trisakti, Tarumanegara dan UI. Itu aja. Tahun 80-an saya sering jalan ke Bursa Efek Jakarta, yang ngumpul itu ya anak-anak Trisakti, anak-anak Tarumanegara gitu kan. Yang belum ada Teach Me itu belum. Dulu masih ICMD tuh zaman 80-an 90-an gitu. Ternyata ini menjadi masalah Mas Hardian gitu ya. Artinya apa? Upaya yang dilakukan oleh Bursa Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia mungkin perlu lagi ditingkatkan sehingga literasi pasar modal itu menjadi eh, apa ya, lebih dipahami lah gitu ya oleh masyarakat kelompok rentan terutama. Saya lebih pada itu sih sebenarnya. Yang lain-lain ya Baik, Pak. ya bagus. Saya kira itu Pak Harjo. Makasih Baik, Pak. banyak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sujono. Ya, beliau ini adalah pembina kami KSP, Galeri Investasi di UHO, dan juga sebagai pencetus pertama di tahun 2016. Beliau merupakan salah satu dosen yang juga memang konsen pada keuangan. Baik, Pak Bayu, Pak Sujono tadi bukan pertanyaan, tetapi ini semacam saran atau kritik mungkin ya terkait perkembangan pasar saham di Indonesia. Ya, silakan Pak Bayu untuk menanggapi, sekaligus juga mungkin closing statement karena memang kita dibatasi juga waktu ya untuk di Kendari ini kurang ya setengah jam lagi maghrib ya. Silakan Pak Bayu. Ya, masih mood Pak Bayu. Oke, makin itu. Baik, terima kasih Pak Harjo, Pak Jono. Mungkin nanti juga bisa, mungkin ada closing statement juga kalau Ibu Theodora masih ada di sini, atau mungkin nanti bisa ditambahkan juga sama Pak Rahardian gitu ya. Eh, Pertama mungkin tadi dari masukan yang sangat bagus ya dari Pak Sujono. Memang
kita di unsur industri ya praktisi khususnya di Bursa Efek dan juga di teman-teman di Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia memang masih banyak PR ya Pak Sujono dan Bapak Ibu semua. PR-nya yaitu di literasi. Memang tadi betul kalau kita lihat secara inklusi ya survei OJK menunjukkan memang pasar modal ini yang paling kecil inklusinya. Selain dari microfinance ya, ini kita masih di angka bahkan lebih kecil lagi dibanding yang tadi Pak Sujono sebutkan gitu ya. Kalau ini versi data OJK itu di 1,34%. Kalau di betul ya 1,34% di tahun 2025. Untuk literasinya itu 17,78%. Artinya memang dari 100 orang hanya 17 tuh. Main bola anjing tidak. Tidak. Oke, ini ada yang sharing. Oke. Kalau itu tiba-tiba berubah tadi ya. Baik. Jadi memang kalau kita lihat literasinya 17%, artinya dari 100 orang misalnya masyarakat atau warga di UHO misalnya, ini baru 17 orang yang tahu tentang pasar modal. Betul Pak Sujono, memang beberapa obstacle yang mungkin perlu kita benahi terlebih dahulu yaitu di teknologi ya. Karena saya pikir pasar modal ini sangat sejalan dengan penggunaan teknologi karena semakin banyak orang yang bisa menggunakan teknologi dengan bijak, maka saya yakin orang yang berinvestasi di pasar modal akan juga semakin banyak ya. Karena uniknya Pak Sujono dan Bapak Ibu semua, pasar modal ini unik gitu ya kalau kita lihat. Mungkin kalau kita compare bandingkan dengan perbankan, orang itu nabung di bank itu tidak perlu tahu tentang bank itu apa, seluk-beluknya kayak gimana, jam buka, jam tutupnya tuh orang kadang-kadang nggak perlu pelajarin itu gitu ya. Bagaimana analisanya untuk bisa menabung dengan baik dan benar itu kan tidak perlu terlalu detail tahu tentang itu gitu ya. Tapi bedanya di pasar modal, orang tidak bisa sekedar nabung saham atau beli saham gitu ya. Orang harus betul-betul tahu ini saham yang dia beli ini cocok nggak dengan profil resikonya si nasabah ini. Jadi memang uniknya di pasar modal seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak sama dengan industri keuangan yang lain yang mungkin tidak perlu terlalu spesifik kita harus menganalisis gitu ya. Jadi memang eh, awareness teknologi ini sangat menentukan juga ya di satu sisi. Di awareness yang lain adalah minat baca ya. Jadi saya dengan teman-teman pegiat literasi di Kendari beberapa kali juga ketemu, kita sama-sama memang punya obstacle yang sangat besar, yaitu meningkatkan minat bacanya warga kita di Kendari, di Sultra ya. Mungkin di Indonesia bagian belahan provinsi yang lain juga seperti itu gitu ya. Jadi semakin kecil minat baca warga kita, minat baca novel aja kadang-kadang masih minim gitu ya, apalagi minat baca laporan keuangan perusahaan nih gitu ya, Pak Sujono Pak Arjo gitu ya. Jadi kadang-kadang minat baca ini juga semakin tinggi ya, kami yakin juga akan semakin tinggi pula nanti literasi di pasar modal. Tapi ini bukan bukan menjadi halangan ya, alasan utama untuk nanti kami dan teman-teman di asosiasi, di bursa dan di asosiasi patah semangat untuk terus melakukan literasi. Mungkin seperti itu ya, Bu Theodora dan Pak Rio ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih lebih banyak sinergi lagi dan juga kami harapkan warga kita di Indonesia khususnya di Kendari ini memang makin melek bahwa investasi ini sudah menjadi bukan lagi bahan bukan lagi kebutuhan mewah tapi udah jadi kebutuhan pokok gitu ya. Karena masyarakat kita banyak nih ya, kita lihat temui kadang-kadang di setiap gang ya, kalau di sini namanya setiap lorong gitu ya. Biasanya ada pasti kita lihat orang yang pegang HP main judi online gitu ya. Kadang-kadang saya tanya, kenapa sih judi online? Oh, saya butuh biar saya uangnya nambah gitu ya. Artinya mindsetnya untuk nambah penghasilan sebenarnya sudah ada gitu ya. Masyarakat kita pengen punya tambahan penghasilan di luar dari pekerjaan yang mereka sudah punya gitu ya. Mindsetnya sudah ada. Tinggal bagaimana
mindsetnya ini sebenarnya diarahkan ke kanal yang tepat aja ya. Ya, apalagi kan banyak tuh yang bilang kalau dengar kata saham, wah saham nih ngeri-ngeri sedap gitu. Ini bahaya nih saham, resikonya tinggi. Saya kadang-kadang agak ini juga gitu ya, karena saya ada beberapa teman juga yang suka main judi online. Terus saya tanya, pas saya bilang, ayo invest saham. Ini teman saya yang judi online, dia bilang, oh bahaya nih saham, resikonya tinggi. Lah, situ main slot, resikonya tinggi mana gitu ya. Jadi sebenarnya main slot itu malah resikonya lebih banyakkan untungnya si bandarnya daripada si yang user main slotnya gitu ya. Tapi dia mau loh, Bapak Ibu, dia mau. Dia mau meresikokan uangnya ya, kena rugi di judi online, tapi dia tidak berani meresikokan uangnya di investasi yang legal. Nah, ini saya mungkin orang psikolog nih yang mungkin cocoknya yang jawab gitu ya Pak Harjo ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa begitu gitu ya. Tapi saya yakin minatnya sudah ada, mindsetnya sudah ada, tinggal mungkin habitnya ya, kebiasaannya yang kita mau coba. Dan Pak Sujono, ini mungkin akan takes time, butuh waktu untuk bisa membuat masyarakat kita punya habit untuk berinvestasi. Ya, butuh waktu. Dan Bursa Efek Indonesia dibantu dengan Pak Harjo nih dan timnya, tentu Pak Sujono juga luar biasa bantuannya. Kita di Kendari ini bisa dibilang udah hampir kayak IO ya, Bapak Ibu ya. Jadi hampir tiap minggu itu bikin event literasi ya. Mudah-mudahan kita bercapek-capek seperti ini tujuannya sebenarnya satu, kita ingin nanti mungkin bukan di tahun ini, kita mau lihat 3, 5 tahun, 10 tahun yang lagi gitu ya, kita ingin lihat orang-orang yang saya temui di tiap gang bukan lagi megang HP tapi main judi slot, tapi megang HP lihat harga sahamnya yang lagi naik gitu ya. Nah, itu yang kita pengen lihat 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Mungkin itu Pak Sujono, sekaligus itu closing statement ya. Pak Harjo, mungkin ada yang cek lewat mungkin tuh pertanyaannya. Soal peran dagang tadi mungkin disinggung sedikit dengan IHSG-nya yang naik turun, bisa diberikan insight sedikit soal itu, Pak Baik. Ya, perang dagang ini kan memang membuat kita yang pengen berinvestasi itu kan jadi pikir-pikir ya. Ini kalau saya invest di saham, ntar perusahaannya kena dampak perang dagang, ntar anjlok nih sahamnya gitu ya. Jadi orang wait and see. Ujung-ujungnya memang semakin kacau nih ekonomi, biasanya orang tuh mindahin uangnya ke tempat yang lebih resikonya lebih rendah. Ya, misalnya ke obligasi, atau misalnya mindahin ke deposito, atau mindahin ke emas gitu ya. Karena orang pengennya cari aman gitu. Tapi, tapi gitu ya, kalau ekonomi kita stabil, kayak seperti sekarang kan IHSG sudah mulai stabil lagi ya, sudah recovery. Kalau ekonomi kita sedang stabil, baik-baik saja gitu ya, atau tidak terdampak cukup parah, kalau menurut hemat saya, ada baiknya kita coba ya investasi di tempat-tempat yang mungkin high risk high return gitu ya. Kalau misalnya memang kita pengennya returnnya lebih tinggi dibanding deposito ataukah obligasi. Karena ya tadi ada teori umumnya ya, semakin kita main aman ya jangan berharap returnnya atau untungnya mau tinggi gitu ya. Tapi kalau returnnya mau tinggi, kalau kadang-kadang di Kendari ini, eh, saya suka analogikan orang main tambang nih Pak Harjo. Di sini kan banyak tambang gitu ya. Banyak orang-orang kaya dari tambang. Saya yakin orang-orang kaya dari tambang itu awal-awalnya mereka resikokan dirinya cukup tinggi gitu ya. Resikokan dirinya cukup tinggi. Bagaimana 2011, 2012 kan tambang masuk di Kendari. Itu kan mereka resikonya cukup tinggi untuk berani mau ya garap tambang yang ada di apa di Morosi gitu ya. Nah, jadi menurut saya semua bisnis itu punya resiko ya. Kita main judi aja resikonya tinggi kok. Kita berani gitu ya, apalagi yang perusahaan yang sudah jelas, masa sih kita nggak berani gitu ya. Nah, tentu kurang lebih resiko itu ada. Kalau kita baiknya mungkin ya, baiknya untuk pertanyaan tadi, baiknya selalu baca berita aja ya, kita ikutin berita. Karena kan apalagi sekarang zamannya Trump ini, kadang-kadang ilmu ekonomi kita nggak berfungsi juga nih Pak Harjo. Kita sudah analisa fundamental, wah bagus nih sahamnya ini nih, teknikalnya bagus nih, besok tiba-tiba gara-gara dia cuit-cuit di Twitter berubah lagi tuh. Jadi mungkin baiknya selain kita juga mempelajari analisa saham,
baiknya juga kita ngikutin berita gitu ya. Jadi jangan cuman berita tentang kemarin tuh apa tuh yang viral di Kendari gitu ya, yang di jembatan itu jangan cuman itu doang yang kita ikutin nih teman-teman ya. Tapi baiknya kita ikutin berita-berita yang positif. Jadi mental kita juga bisa positif, tidak terpengaruh dengan berita yang negatif. Mungkin itu Baik, baik, eh, baik, Pak Bayu. Pak Harjo. Untuk yang tanya tentang kripto, kayaknya kurang pas ya temanya kalau ditanyakan di sini. Saya yakin Pak Rahardian juga kayaknya sungkan juga buat jawab gitu ya Pak ya kalau ditanyakan soal Siap, siap. kripto. Nanti bolehlah kita saling diskusi di warung kopi aja ya kalau misalnya mau Baik, nanya-nanya soal kripto. Eh, karena kebetulan kami juga mempelajari juga beberapa bidang investasi, termasuk kripto, termasuk juga ya di bidang-bidang lainnya ya. Yang pasti karena kemarin kan kita diskusinya ini financial ini ya, perencanaan keuangan ya, webinar perencanaan keuangan. Mungkin saya tutup dengan satu closing statement Pak Harjo sebagai tambahan. Karena di sini mayoritas banyak mahasiswa ya. Jadi saya sarankan selalu ikuti panduan rule of thumb-nya pengelolaan keuangan yaitu 50-30-20. Maksudnya apa? 50% pendapatan kita alokasikan untuk kebutuhan, makan, minum, biaya kuliah, uang kos, uang listrik gitu ya. Kemudian 30%-nya kita alokasikan untuk keinginan, ya misalnya Anda keinginan pengen haji, pengen umroh ya, berarti kalau bisa ditabung dari sekarang. Dari 30% tadi itu. Atau misalnya pengen hangout ya, pengen ngumpulin uang untuk uang panai nanti misalnya. Boleh tuh, itu dari 30% tadi. Sisanya 20% ini untuk investasi. Dan kalau misalnya ada utang, itu dari sini dibayarnya, dari 20% tadi. Jadi jangan salah, jangan kebalik teman-teman ya. Kalau bisa utangnya jangan 50 ya. Jadi soalnya banyak juga nih ya teman-teman mahasiswa itu kalau saya tanya berapa uang yang kamu dapat dari orang tuamu? 1 juta Pak gitu ya. Terus bayar cicilan tiap bulan skincare berapa? 700.000 lah. Jadi, jadi akhirnya pinjol gitu ya, pinjol untuk bayar pinjol yang sebelumnya. Nah ini penyakit nih teman-teman ya. Jadi jangan keinginannya malah kebalik. Nah, itu tadi 50 kebutuhan, 30 keinginan, 20 untuk investasi atau utang. Demikian Pak Harjo. baik. Terima kasih Pak Bayu. Closing statement-nya luar biasa untuk kita semua. Mungkin Pak Rahardian masih ada tambahan atau bagaimana? Sudah cukup Pak, sudah luar biasa dari Pak Ah, Bayu. baik, baik, baik. Terima kasih Bapak Rahardian, Pak Bayu, Bapak Ibu peserta webinar sore hari ini. Bagi penanya tadi ada 6 orang, silakan menghubungi nomor yang tertera pada kolom chat 081225307007. Ya, baik. Webinar kita pada sore hari ini inklusi keuangan dengan harapan bahwa layanan jasa keuangan atau produk-produk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha di perusahaan efek, terutama juga di pasar modal Bursa Efek Indonesia. Harapannya kita semua seluruh masyarakat di Indonesia bisa mengakses dan melakukan transaksi secara cepat dan juga aman, terjangkau. Dan ini memang uh, karena Bursa Efek memang salah satu pasar modal ini adalah salah satu pilar pembangunan ekonomi di Indonesia dan juga maraknya judi online sehingga generasi hari ini investasi itu menjadi pilihan untuk kita semua. Galeri Investasi juga Universitas Haloleo selalu juga mendukung atau melakukan edukasi terutama sekolah pasar modal level 1, level 2 bagi teman-teman yang ingin lebih memperdalam terkait dengan bagaimana memulai investasi. Kami setiap hari kerja juga selalu membuka kesempatan untuk adik-adik atau teman-teman peserta sekalian untuk mempelajari ya, saham ataupun obligasi ya sebagai investor pemula. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali kepada Pak Sandrio. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryo atas waktu dan kesempatannya telah membawakan acara pada sore hari ini. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pembicara, Pak Haradian, Pak Bayu, Pak Haryo sebagai moderator. Dengan berakhir acara ini atas nama API dan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sulawesi Tenggara, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara sore ini. Mohon maaf apabila pada pelaksanaan kegiatan sore ini ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahardian, Pak Bayu. Terima Terima kasih banyak Pak kasih Bayu. semuanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Pak Aryo, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandrio, Rio. Ya, Sandrio, sampai. Ya, Juga, salam Pak. kenal. Ya. ya salam kenal. Terima kasih Pak.